kemarin Rafael. Saya selalu bingung dengan framework itu kayak gitu. Ada toolsnya 6 IO. Nah, ini salah satu sistem online yang bisa kalian gunakan untuk menguji sebuah menguji beban sih bahasanya, menguji beban sebuah website. Ada juga tools yang lain yang bisa digunakan, uji beban, uji performa gitu. Tapi sebenarnya untuk web ya, untuk web itu kalau kita ngomongin perangkat pengujian yang memang dirancang untuk perangkat pengujian atau penetration testing, contohnya kayak sistem operasi Kali Linux. Kali Linux itu ada banyak tools yang memang digunakan untuk itu. Ini sih sebenarnya tidak harus ya. Nah, istilahnya kalau saya tanya balik, kenapa kita harus tahu framework apa yang digunakan oleh si sistem web itu? Kita sebagai pengguna kan hanya menggunakan, kecuali kita memiliki tujuan khusus untuk menguji website itu. Ya, saya carikan satu contoh. Saya demokan lah sebuah contoh. Ini saya sudah publikasikan kemarin di penelitian saya di pengujian performa. Kalau masih dapat, bisa cek sini sebenarnya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu tools ya. Salah satu tools yang mungkin, ini masih mungkin bahasanya, karena tidak selalu tools yang sama bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Jadi kita harus banyak melakukan uji coba. Contohnya tools ini, Bitmetrics. Saya anggap mau menguji situs Undixa, legalisir Undixa. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa komponen yang digunakan oleh si sistem legalisir.undixa.ac.id ya. Kita bisa melihat dia menggunakan JavaScript, dia memanfaatkan komponen CSS untuk apa. Nah, itu susah kita menebak apa gunanya CSS di situ, kecuali kita lihat source code-nya. Bagaimana performa website-nya, kita bisa lihat di situ. Gitu. Ini satu tools. Sebenarnya sih banyak tools yang ada, cuma untuk mendapat informasi yang spesifik seperti itu, tentunya kita harus ngopek lagi atau nyari terus lah. Karena ini ranahnya kalau ingin mengetahui ya kita melakukan informasi gathering atau pengujian tes. Tapi kalau di artikel atau berhubungan dengan jurnal kemarin harusnya dia dibahas apa sebuah komponen yang digunakan dalam membuat sistem informasi itu. Itu ya Putri. Emang agak bingung sih jawabannya karena ini luas. Bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya
Jawabannya sebenarnya simple, information gathering gitu. Tapi tools apa yang digunakan, nah itu yang berat. Terus untuk Sinta, wah kalau kita membahas mengenai komponen sistem informasi itu banyak ya. Komponen yang digunakan untuk membangun sistem informasi itu banyak sekali. Tergantung sekarang dia sistem informasi itu apa gitu. Kalau kita ngomongin sistem informasi untuk penjualan gitu, pasti ada sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu komponen apa saja? Pasti banyak. Dan ada juga banyak pasti di situ yang tidak saya ketahui. Seperti komponen sistem penerimaan, sistem yang menghubungkan dia ke sistem perbankan itu apa namanya? Luas sekali, pasti beragam jawabannya gitu. Pasti beragam, tergantung sistem operasinya itu, sistem informasinya. Gak berinci sih, pengkategorinya mungkin bisa, itu mungkin bisa. Tapi kalau komponen-komponen apa saja, nah itu agak susah, karena setiap harinya pun pasti ada komponen-komponen baru yang bisa dimanfaatkan di sistem informasi. Kalau dulu mungkin contohnya, sebelum ada komponen untuk mengintegrasikan sistem e-commerce kita dengan sistem ini, sistem untuk pengiriman barang kayak Iki, JME gitu, ya kita harus membuat sendiri komponennya, bagaimana beratnya dihitung berhubungan dengan harga gitu. Tapi seiring dengan waktu ada komponen jadi itu yang bisa mengkoneksikan informasi dari sistem JME, terutama untuk menghitung beban atau berat produk, untuk melihat harganya berapa, biaya pengirimannya, dan jarak atau kemana dari itu. Ini memang sangat beragam ya. Sesuatu bagus berarti kalau mengetahui framework dari sistem informasi harus menentukan dan mengetahui toolsnya dulu Pak. Maksudnya ini untuk mengetahui framework dari sistem informasi ya. Untuk mengetahuinya ya kita pasti menggunakan tools atau alat. Ya, berarti yang saya simpulkan dari pertanyaan kalian sebagai orang luar, di luar dari developer atau pembuat software itu berarti ya, kalau sangat itu sebagai software ya. Bagaimana cara mengetahui itu ya, kalau web ya kita bisa menggunakan teknik information gathering, termasuk aplikasi juga itu kelompok information gathering namanya. Kalau di software yang berbasis kayak desktop, kalian bisa memanfaatkan teknik namanya reverse engineering. Nah, di reverse engineering itu kita bisa melihat dia bisa memperkirakan bahwasanya komponen apa yang digunakan di dalamnya gitu, ataupun framework yang dia gunakan di dalamnya. Ya, ini masuk ke ranah keamanan pada dasarnya, keamanan sistem informasi. Nanti kalian dapat lagi di semester selanjutnya ketemu saya lagi gitu. Di penjurusan jika kalian memilih penjurusan di cyber security, ini baru secara fokus akan diajarkan framework pengujian website itu apa saja, bagaimana kita melakukan information gathering, bagaimana cara kita melakukan penetration testing gitu, dalam sebuah sistem untuk melihat vulnerability yang mungkin ada di sistem tersebut. Secara teknis maupun etikanya atau di dalam dunia layanan berbasis ICT gitu, sebuah sistem itu sebisa mungkin tidak sampai ketahuan apa framework di dalamnya. Bagaimana sistem itu dibangun itu sebisa mungkin dirahasiakan biasanya kepada orang di luar dari yang memiliki akses penuh ke sistem atau developer itu. Ya, ngomongin perbankan ya kita nggak tahu gimana sistem database di perbankan itu, apa database yang dia gunakan, bagaimana terkoneksi
informasi, biasanya itu memang dirahasiakan dari kita yang tidak memiliki hak di situ. Untuk mengetahuinya ya kita memerlukan tools, tapi tetap kalian harus menyadari bahwa hal yang seperti itu atau mengakses sistem yang di luar dari atau mengakses sistem yang kita sendiri tidak memiliki izin ke situ itu melanggar undang-undang ITE, dan kalian bisa dituntut pidana untuk itu. Hati-hati di situ. Ya pun kalian hanya sekedar iseng mau scan import kasar, hati-hati sekali. Karena sistem sekarang itu sudah bisa merecord, hampir semua sistem bisa merecord siapa yang berhubung ke saya, apa yang dilakukan. Ya, hati-hati sekali yang hobinya hacking, hati-hati sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagian terkait tentang pengujian website itu bisa lihat penelitian saya sebelumnya ya, ada publikasi menguji sistem legalis Surana yang bisa gitu untuk melihat apa sih yang salah di sistem itu, performanya bagaimana. Nah di sini kelihatan sih dari penelitian saya itu sistem legalisasi jasa Dixa itu komponennya menggunakan bootstrap yang masih menggunakan versi yang jadul, dan versi ini kebetulan memiliki vulnerability atau kelemahan. Jadi saya suggest ke admin untuk memperbaharui sistemnya itu sebelum ini dipublikasi di bahasa. Ayah sih sebenarnya. Kalau kalian fokus penelitiannya dalam bidang evaluasi sistem informasi, nanti kalian baca-baca sendiri di site. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut ke materi. Sudah bisa lanjut ke materi? Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi, apa itu manajemen, dan apa itu sistem informasi manajemen. Nah, pada hakikatnya pada saat kita memilih prodi sistem informasi, berarti kita itu mempelajari bagaimana sistem informasi itu bisa bermanfaat bagi manajemen dalam prosesnya membantu mengambil yang namanya keputusan. Itu yang disebut dengan sistem informasi. Sistem informasi yang memberikan informasi ke manajemen yang gunanya untuk pengambilan keputusan. Nah, prodi kita akan banyak fokus di situ, karena itulah bidang keilmuan kita. Jadi di kita itu tidak mungkin, di prodi kita tidak mungkin kita mempelajari robot, tidak mungkin sih bahasanya sebenarnya. Tidak akan fokus ke bidang kayak robot, terus lagi ya, membuat yang namanya perangkat-perangkat IoT gitu, bagaimana setting kapasitornya, bagaimana menyusun resistor untuk dikatakan ada yang hobi perangkat IoT atau perangkat SIM. Paling yang difokuskan adalah bagaimana kalian membangun sistem gitu, memanfaatkan IoT itu. Hardware-nya kasaran dibikinin sama orang, kalian hanya bikin sistem informasi. Paling sejauh itu yang kita bahas. Kalian akan istilahnya hanya dikenalkan dengan
terus menghubungkan Raspberry itu dengan sensor A, sensor B, sensor C. Lalu kalian hanya bikin sistem untuk smart house untuk nasabah, tapi sensor-sensornya pun udah sensor dibuat sama orang atau sudah jadi, itu biasanya gratis. Tapi jika Anda mau, memang itu boleh ya, gitu. Tapi di prodi kita tidak akan lalu masuk ke situ karena memang bukan di bangku ilmu kita. Tapi boleh, tekan boleh. Ya, jadi itu. Nah, hari ini kita akan fokus mengenai informasi dan organisasi. Secara teknis, kita akan mempelajari pengaruh-pengaruh informasi dalam sebuah organisasi sebenarnya hari ini. Kita akan breakdown sedikit, agak detail, sebelum nanti lebih masuk lagi ke dalam, di mana kalau kita lihat dari kontrak kuliah kita, di kontrak kuliah kita itu kita sudah masuk ke materi yang keempat sebenarnya. Jadi di materi yang pertama itu sudah sampai ke struktur informasi yang kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke informasi dan organisasi, di mana kita akan sedikit menyinggung sampai materi ke-8 sebenarnya. Jadi konsep sistem informasi ini secara teknis sebenarnya tidaklah terlalu luas, gitu, yang sebenarnya bisa selesai dalam 4 kali pertemuan, yang dimana biasanya terakhir itu adalah jadi kalian biasanya diminta ke lapangan atau ke industri gitu, melihat secara langsung bagaimana sistem informasi di sana diterapkan, buat apa pengaruhnya buat mereka gitu, kenapa itu sampai dibuat, itu biasanya. Jadi, cuma karena kita sedang pandemi seperti ini ya, saya coba nanti carikan solusi lah untuk itu. Karena materi ini tidaklah terlalu dalam, tapi kalau saya bahas sedikit ya malah lupa atau ya memang biasanya materinya selesai dalam 4 hari. Jadi kalian jangan protes nanti jika tugasnya banyak, tapi tugasnya tidak akan berat. Paling karena tumben atau baru pertama kalian dapat tugas seperti itu, kalian akan merasa berat gitu, atau kesusahan. Tapi kalau nanti kalian bandingkan semester di atas, semester di atas, tugas ini akan sangat membantu kalian mengerjakan hal-hal materi di mata kuliah semester selanjutnya. Dan kata kunci yang penting, semua ini dievaluasi. Jadi tugas yang saya berikan itu juga dikumpulkan, ini tugasnya ini yang kalian kerjakan ya. Jadi kalian janganlah mengeluh nanti. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, jika kita membicarakan mengenai pengaruh informasi dalam manajemen ataupun organisasi, dan di mana kita fokus terhadap apa itu organisasi, kita akan melihat dulu dari sudut pandang organisasi yang belum memanfaatkan ICT, gitu, Information Communication Technology. Jadi dulu gitu, dahulu atau umumnya dalam organisasi itu kalian akan mengetahui atau sering mendengar istilahnya adalah
pasti sering mendengar manajer. Yang hobi nonton sinetron pasti sering mendengar manajer. Istriku seorang manajer, suamiku seorang manajer di perusahaan. Apa sebenarnya tugas dari seorang manajer itu, dan apa pentingnya dia dalam mengambil atau memberikan keputusan. Sistem informasi atau prodi kita itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, sistem informasi manajemen akan membantu yang namanya si manajemen, dalam konteks ini si manajer, si orang itu, dalam membantu atau memberikan dia informasi-informasi yang dapat membantu mengambil keputusan. Jadi di sini si manajer itu, fungsi si manajer dalam memberikan keputusan secara teorinya, dia akan membantu 4 sektor ini di dalam organisasi. Jadi keputusan si manajer itu bagi seorang entrepreneur di dalam organisasi itu tentunya dapat menguntungkan organisasi atau perusahaan. Ingat, si entrepreneur itu adalah orang yang berwirausaha ya. Saat si manajer memberikan sebuah keputusan yang tepat, maka tentunya dia bisa memberikan keuntungan bagi organisasi. Contohnya seperti apa? Ya tinggal kalian imajinasikan. Contoh keputusan, kita harus membuka cabang di kota A gitu. Karena dari sana, dari proses data-data yang saya dapatkan, bukan seolah jadi informasi, saya mendapatkan produk kita di kota A itu sangat diperlukan. Siapa dikasih informasi itu ya si entrepreneur. Dan akhirnya mungkin memberikan keuntungan bagi organisasi. Nah itu idealnya, itu dia pembahasan. Fungsi yang lain juga, keputusan dari manajer itu untuk disturbance and work. Jadi kadang ini untuk menjaga kejadian-kejadian tidak terjadi. Jadi kalau kalian fokus ya, kalau kalian nanti fokus ke bidang ilmu kayak ekonomi, kalian akan lihat kayak kalian pasti kan diajari tentang SWOT analysis, melihat kelebihan dan kekurangan apa sih yang ada dalam organisasi. Nah, biasanya manajer ini, keputusan dari manajer ini akan membantu dia memprediksi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti halnya sekarang ya. Secara teknis sih saya tidak tahu apakah ada perusahaan yang bisa memprediksi akan ada kejadian COVID ini sekarang. Harusnya sih mungkin tidak 100% ini tentang COVID, tapi dia sudah bisa memperkirakan jika pemasukan kita kurang bagus dalam waktu 1-2 bulan ke depan, apa yang harus dilakukan. Gitu. Manajer juga memiliki andil dalam resource allocator. Jadi bagaimana sumber daya itu dikelola. Ingat, sumber daya itu macam-macam kalau kita ngomongin dalam sebuah organisasi ya, atau perusahaan. Sumber daya itu bisa manusianya, bisa teknologinya, itu sudah ada di presentasi sebelumnya, silahkan dibaca. Jadi keputusannya itu penting. Kapan dia harus memperbanyak alat, kapan dia perlu menambah lagi personil, kapan dia perlu mengganti sebuah perangkat jadi perangkat yang lebih baik gitu. Kapan dia harus menentukan bahan mentahnya itu diganti atau tidak, kapan dia harus menambah bahan mentah. Kalau kita ngomongin ini perusahaan kue, kapan dia harus men-stop bahan-bahan untuk kue. Yang paling terakhir juga, manajer ini atau keputusan dari manajer ini gitu, dapat membantu di bidang negosiasi dengan pihak luar, karena sebuah perusahaan terkadang tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu bergandeng dengan perusahaan lain. Contoh kalau tadi sudah dijelaskan, kalau kita ngomongin sistem
atau perusahaan tiket penerbangan, dia tentunya harus bekerja sama, atau baiknya dia bekerjasama dengan sistem perbankan untuk sistem pembayarannya. Kalau dulu mungkin, kalau yang analog dulu ya, ada orang gitu yang istilahnya fungsi sebagai teller, menerima uang langsung. Mungkin kalian pernah, saya nggak tahu sih zaman kalian masih ada itu. Dulu itu ada counter-counter untuk pembayaran tiket-tiket penerbangan, bisa rame dulu. Kita beli ke situ, kita bayar di situ. Itu zaman dulu sebelum masuknya ICT, Information Communication Technology, atau sistem informasi. Nah itu dulu. Jadi ini adalah bagian-bagian yang dapat dibantu atau dibantu oleh si manajer dalam fungsinya sebagai pemberi keputusan. Nah, tentunya dalam memberikan keputusan, si manajer harus mengetahui bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah tersebut. Nah, nanti ini semua akan ada hubungannya tentang pengaruh ICT nanti di dalamnya. Kita akan melihat dulu secara konvensional. Manajer itu gunanya keputusan dia untuk apa, tadi saya jelaskan, dan bagaimana manajer itu menyelesaikan masalah. Nah, si manajer dalam memberikan keputusan yang gunanya tentunya untuk menyelesaikan sebuah masalah, dia akan melewati 5 langkah atau 5 step. Pertama, dia mengidentifikasi permasalahan. Kemudian menciptakan tindakan alternatif. Dari masalah yang ada, dia harus bisa melihat, ya, teman-teman manajemen bisa menciptakan tindakan alternatif. Terus dia harus mengevaluasi hasil dari alternatif itu. Kemudian memberikan peringkat pada alternatif dan memilih satu. Nah, memberikan peringkat ini ada hubungannya dengan sistem operasi yang kemarin kita pelajari, yaitu sistem prioritas. Kemudian menetapkan atau menerapkan alternatif yang dipilih. Jadi tugas manajer ini ada 5 seperti dalam prosesnya memecahkan masalah. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana si manajer sibuknya menganalisa pasar, tentunya dengan cara konvensional sebelum ada sistem sebelum dia menerapkan ICT ya. Bagaimana dia mengujinya, bagaimana dia mengontrolnya. Jadi inilah tahap-tahapan yang manajer lakukan dalam memecahkan masalah. Nah, mulailah tentunya kalau kita lihat dari tugas dan fungsi si manajer sebagai penghasil atau pemberi keputusan dan bagaimana caranya dia mendapatkan keputusan itu, kan pasti akan sangat kewalahan. Belum lagi masalah-masalah yang lain, karena kalau kita ngomong perusahaan, masalah itu biasanya bisa datang dari dalam maupun dari faktor eksternal. Disinilah mulai masuk kenapa kita akhirnya perlu menerapkan sistem komputerisasi di dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya sudah ambil. Ini semua ada di e-book yang saya share. Ini adalah beberapa poin yang menjadi indikator kenapa kita perlu menerapkan yang namanya sistem komputerisasi di dalam organisasi. Yang pertama itu karena keinginan bisnis yang berkembang. Contoh yang paling umum kita lihat sekarang yaitu kayak e-commerce. Orang itu ingin dia dari rumah bisa belanja gitu. Kalau dulu mungkin orang tuh seneng dia keluar ke mall, rata-rata ya, kita lihat rata-rata secara umum orang tuh senang keluar ke mall belanja keliling belanja. Tapi di zaman sekarang entah kenapa itu tidak gitu.
Nah, entah kenapanya ini tentunya orang analisis ekonomi yang kalau lebih bisa. Dan faktanya bahkan saya sendiri akan lebih suka belanja dengan sistem online. Karena keinginan bisnis atau pasar seperti itu, tentunya perusahaan harus bisa memanfaatkan teknologi itu atau celah teknologi itu dalam bisnisnya. Itulah kenapa dia akhirnya harus menerapkan sistem komputerisasi dalam perusahaan. Itu coba tekan. Kalau tidak mau menerapkan, ya seperti berita-berita yang mungkin sering kalian dengar kayak Rahim mulai banyak virus seperti itu. Apakah suaranya putus-putus tapi in outnya hilang? Apakah suaranya sudah normal lagi? Nah, pasti sebelumnya kalian sering mendengar berita-berita seperti itu, banyak mall yang tutup, banyak mall yang sepi karena dari ramainya e-commerce gitu. Nah, karena memang ya itulah keinginan pasar, itu memaksa kita harus berkembang. Belum lagi mungkin kayak dulu kalian sering mendengar masalah taksi konvensional dengan Grab, Gojek dan sebagainya seperti itu. Kalau mereka protes karena tarif yang murah, ya mereka tidak bisa karena si Gojek, si Grab sudah memperhitungkan dengan jalur segini, ya si penumpang harusnya bayarnya cuma senilai A gitu. Dimana taksi konvensional dia memberikan tarif yang lebih tinggi karena dia harus nyari penumpang mungkin gitu. Dimana si Gojek ataupun si Grab dia memberikan keputusan atau memberikan bantuan dimana dia hanya jalan saat sudah diorder, kan lebih hemat sih sebenarnya secara biaya personal. Nah, tuntutan seperti itu mau tidak mau ya taksi-taksi kayak Bluebird yang konvensional itu mau tidak mau dia harus berubah gitu. Dia berubah atau tertinggal itu bahasa. Apa salah kalau dia berubah? Mau tidak mau ya. Terus saya sempat baca Bluebird itu punya ribuan armada atau punya ribuan kendaraan fisik. Punya ribuan kendaraan fisik, jika itu diambil alih, kalau Pak Ibanas itu, jika itu diambil alih, nilainya hanya sekitar 3 triliun. Perusahaan itu dibeli lah, hanya sekitar 3 triliun. Sedangkan kalau Grab itu mau diambil alih, nilainya lebih dari itu. Kalau kita lihat secara fisik nih, Grab itu dia nggak punya armada, dia nggak punya kendaraan yang dia sendiri miliki, itu nggak punya. Dia menggantungkan. Tapi kenapa dia memiliki nilai yang lebih tinggi? Nah, itulah sesuatu yang di zaman sekarang ya lagi tren, nilai pasarnya atau nilai solusinya itu sebenarnya mahal sekali. Nilai akan solusi itu yang mahal, nilai akan sebuah solusi. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, kenapa kita perlu menerapkan yang namanya komputerisasi? Karena ada kebutuhan pengolahan data yang segera dan terus menerus. Tentunya ini sudah kalian bisa bayangkan ya. Di zaman dulu saya sempat kerja di bank dulu, di bagian electronic data processing. Kalian bisa membayangkan pada saat ada kasus seorang nasabah yang mempertanyakan, sudah nabung sekian kali, kenapa di buku tabungan saya tulis hanya nilai A? Ya, sudahlah, mulai tugasnya seorang EDP itu ngecek di buku fisik lognya, kapan dia pernah dicocokin, bener nggak? Bayangkan itu kalau sehari lebih dari 1 orang segera
segera ada, tinggal di dulu lah di orang Bali itu segera bertemu dengannya yang di atas lah jadinya seorang EDP itu jika ditanya seperti itu. Itulah satu faktor yang tentunya dalam proses pengolahan data kita perlu menerapkan komputerisasi. Kalau semua sistemnya terkomputerisasi, contoh di sini di poin 2 adalah pengolahan data, ya kita tinggal melakukan query saja ke sistem penyimpanan datanya yang sering kita kenal atau sering kita dengar dengan istilah database. Kita melakukan query ke situ untuk mendapatkan informasi ataupun hanya data tertentu. Gampang, jadi nggak nyampe mungkin 10 menit nyari. Si A, filter si A, langsung kelihatan dia bayarnya tambah apa saja, jumlahnya, gampang jadi. Tipe ketiga itu ada alasan, yaitu mempercepat pekerjaan pengetikan dokumen. Nah, itu salah satu poin juga yang bisa dikatakan kenapa kita perlu menerapkan sistem komputerisasi. Mungkin saya nggak tahu kalian tuh masih kenal nggak dengan mesin tik yang zaman dulu yang cetak terus kalau salah, wah itu luar biasa. Ngetik satu saja bisa susahnya minta ampun gitu. Apalagi kalau 2, 3, 4 masih ya reda ya. Di rumah saya masih ada sih. Kelas menggunakan yang namanya kopi karbon untuk bisa menyalinnya jadi 2 gitu. Nah kalian mungkin, saya nggak tahu, harusnya prodi ESI tidak sih. Kalau kalian adalah prodi ilmu komputer, kalian bisa merubah itu jadi sistem elektronik. Apa bagaimana caranya? Ditekan dengan suatu alat. Kalau ngetik di komputer, ntar mesinnya yang di ide aja sih. Nah itu zaman dulu. Terus pembuatan laporan sesegera mungkin. Apa bedanya dengan mengetik dokumen laporan? Yang namanya laporan, jadi kita bisa lihat adalah membuat sebuah informasi. Kalau kita membuat sebuah laporan, kita perlu data. Kalau sistemnya masih konvensional, masih klasik, ya tentunya kita tidak bisa membuat laporan sesegera mungkin. Kita perlu waktu. Kita mencari proses datanya, mencari datanya, gimana kita cari, bagaimana metodenya. Kalau sudah menggunakan komputerisasi, pembuatan laporan itu. Sistem sudah menjembatani untuk menciptakan laporan. Kayak kita ambil sistem informasi yang paling simpel, sistem informasi untuk toko kelontong, sistem penjualan. Saya ingin membuat laporan bulan ini kita sudah menjual berapa, pengeluarannya berapa, masuknya berapa. Kita tinggal klik file, report, print gitu. Itu simpel untuk sudah punya laporan untuk bulan ini. Yang manual ya cek lagi buku besar, belum lagi hilang buku besarnya, terus yang punya anak disobek. Luar biasa. Kemudian adanya penyimpanan data yang lebih efektif dan efisien tentunya sudah pasti itu menjadi alasan utama kenapa kita perlu menerapkan sistem komputerisasi. Dengan adanya sistem penyimpanan data yang lebih efektif dan efisien. Kalian tahu kan bedanya efektif dan efisien? Kalian tahu bedanya? Kenapa kalian saya menemukan kata efektif dan efisien? Langsung searching di Google kalian ya. Silakan ya searching di Google. Apa sih bedanya kata efektif dan efisien? Langsung searching di Google. Wah. Kalian harus mencari sebuah teknik menghafal atau mengingat ini dengan cara yang mudah. Ya, cari kata-kata yang semudah mungkin kalian bisa ingat. Efektif itu ya harus sesuai dengan target, gitu. Harus selesai lah kasarnya. Tapi kalau efisien ya bagaimana cara kalian menggunakan sumber dayanya sesedikit mungkin. Makanya digabung misalnya dia kata-kata efektif dan efisien.
Tapi ya kalau ngomongnya efektif dan efisien berarti harus selesai dan harus dengan biaya sedikit mungkin. Ya. Kata dari poin ini kayak menyimpan data. Bagaimana caranya menyimpan data dengan efektif dan efisien? Dengan sistem komputerisasi, contohnya kayak Google Drive gitu. Kita bisa memanfaatkan kayak Google Drive. Ya biaya yang kita keluarkan sedikit kan sumber bayarnya. Efektifnya ya data itu tersimpan di sana gitu. Efektifnya itu, efisiennya kita nggak usah lagi membangun server jaringan. Yang kita perlukan hanya connect internet, simpan di Google Drive, selesai. Itu contoh penyimpanan data yang secara efektif dan efisien. Kalau efektif saja penyimpanan datanya, ya mungkin kita akan membangun sebuah jaringan kecil di rumah atau di kantor atau jaringan besar untuk menyimpan data itu. Kita bikin yang namanya NAS sendiri atau network storage sendiri, kita membangun data center sendiri, kita beli OS-nya, kita beli hardware-nya, sekian M yang untuk menyimpan data. Tentunya kita lihat dari segi infrastruktur teknologi, nanti akan dapat di semester selanjutnya itu akan memiliki kelebihan, kekurangan, apa kelebihannya kita punya sistem on-premise atau sistem yang ada di yang sisa organisasi kita dibandingkan dengan sistem yang cloud. Ada kelebihan nanti itu akan dapat kekurangan. Kemudian adanya faktor data dapat disimpan secara digital. Nah, ini mungkin tidak akan terlalu susah bagi kalian untuk menerjemahkan. Kemudian data juga bisa dikelompokkan. Ini juga sesuatu yang menjadi andil besar kenapa kita perlu menerapkan namanya sistem komputerisasi. Nah, ini beberapa poin yang saya ambil dari e-book itu, semua poin si bahasa yang dapat menjadi alasan kenapa dia perlu menerapkan sistem komputerisasi. Harusnya jika merujuk pada tugas pertama kalian kemarin, kalian bisa mengambil poin-poin ini sebagai alasan, yang mungkin sebagai alasan si peneliti itu membuat sistem formasinya. Sistem formasi penyewaan mobil, mungkin ada yang membuat laporan tentang artikel itu, pasti ada faktor-faktor ini yang disinggung harusnya. Ya, mungkin yang disinggung adalah 3 digit karakter di belakang saja, ya mungkin saja, dan sebagainya. Tapi biasanya sistem informasi itu biasanya fokusnya di sistem laporan biasanya. Mungkin kalian ada yang bingung sebenarnya pengeluaran bulanan kalian itu berapa sih? Kenapa sih saya boros? Kenapa sih saya itu hemat? Gitu. Coba kalian manfaatkan sistem informasi banyak kalau ada di App Store atau Google Play yang bisa membantu kalian melihat. Kemudian di akhir bulan bisa buat laporan. Saya ternyata borosnya di camilan. Oh, ternyata saya borosnya itu di pulsa. Oh, ternyata saya orangnya hemat sekali. Ratingnya naik. Apakah suara saya putus-putus? Oh. Oke, karena jaringan rumah saya berbasis point to point, karena anginnya saya kencang, mungkin antenanya dia bergoyang di atas sinyal point to point kurang bagus. Oke, itu adalah alasan-alasan kenapa kita perlu menerapkan sistem komputerisasi. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung ketik. Nah, apa keuntungan penggunaan booker? Ya, tentunya kalian sudah pasti sangat merasakan karena kalian
di generasi itu ya. Kalian ada di generasi di mana teknologi ICT itu sudah menjadi bagian default buat kalian. Nah, secara umum keuntungan penggunaan teknologi komputer atau sistem komputerisasi dalam sebuah organisasi. Ingat, kita ngomongnya dalam lingkup organisasi, bukan secara umum. Tentunya poin pertama adalah cepat, tepat, dan akurat. Itu keuntungannya. Nah, itu mungkin tidak perlu saya jelaskan kenapa hal seperti itu menjadi keuntungan. Kemudian mudah dipertanggungjawabkan. Nah, ini mungkin bagi yang tidak tahu atau yang bagi sedikit bingung, dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam organisasi itu kita bisa mudah mempertanggungjawabkan proses-proses yang ada dalam sistem informasi. Contohnya, siapa yang melakukan perubahan data, ada sistem user di dalamnya, ada yang namanya admin, ada yang namanya teller, mungkin ada yang namanya ABC, yang melakukan perubahan apa, ada sistem log di dalamnya, atau perekaman data, bisa dibuat, maksudnya bisa dibuat seperti itu, sehingga kita bisa melihat sebuah alasan. Tentunya ini akan tidak terlepas dari kemampuan si programmer dalam menciptakan sistem informasi ya. Anggap saja programmernya super pintar gitu. Seharusnya sistem informasi itu bisa memberikan detail informasi yang dibutuhkan pada saat adanya transaksi jika kita ngomongin sistem perbankan. Anggap saja kenapa tiba-tiba di apa itu namanya buku neraca besar, buku besar kayak gitu di perbankan. Kenapa tiba-tiba di sini ada debit, ada kredit dengan nilai 100 mungkin. Dengan menerapkan sistem komputer kita bisa tahu, oh munculnya nilai 100 rupiah ini ternyata dari bunga. Kenapa dia sudah dapat bunga? Karena dia sudah sebulan, mungkin bahasa menabung. Dari mana hitungan per bulannya? Dari tanggal sekian dia nabung. Itu bisa dengan mudah kita bisa mempertanggungjawabkan sesuatu seperti teks tadi. Kok kenapa tiba-tiba ada nilai debit 100? Kenapa tiba-tiba ada nilai kredit 1000? Sebagainya. Yang ketiga tentunya prosesnya tidak lelah. Komputer tentunya tidak akan pernah mengeluh seperti halnya kita merasa lelah. Kemudian berulang lagi pertanyaan sama, yaitu efektif dan efisien. Kemudian penyimpanan data lebih besar, sangat pasti kemampuan komputer menyimpan data dibandingkan kita tentunya jauh lebih besar. Kemudian data mudah disimpan dan diakses, sudah pasti. Dan yang terakhir, terprogram. Berbahasa lainnya tersusun dengan rapi lah rasanya. Itu anaknya kita menggunakan komputer. Semua terprogram atau tersusun dengan baik, mulai dari data dan lain sebagainya. Terus. Maaf sebelumnya karena work risiko work. Oke, itu beberapa keuntungan kenapa kita menerapkan, kenapa kita perlu menggunakan sistem terkomputerisasi. Ini juga harusnya kalian singgung di dalam laporan kalian.
Itu nanti kalau kalian sebagai skripsi ini yang biasanya harus disinggung. Kenapa? Karena memang proses masih ya, karena proses yang sebelumnya ada di situ tidaklah efektif dan efisien, Pak. Ini semua adalah turun. Semoga kalian nanti ingat sampai di semester 7 atau 8 apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jika kita lihat sekarang pekerjaan manual itu atau konvensional, hal-hal ini sering terjadi. Yang menjadi alasan utama kenapa sistem konvensional itu kurang bagus, yang akhirnya membuat sistem kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem terkomputerisasi itu menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk diterapkan. Jadi kalau pekerjaan secara manual ini hampir terjadi di semua sistem ya, atau di semua organisasi yang juga menggunakan ICT. Itu sering terjadi yang namanya human error. Kalian bisa bayangkan kalau di perbankan sampai terjadi human error, orang nabung 10.000 tertulis 100.000, wah itu sudah impact-nya besar itu. Kalau itu terjadi kesalahannya di teller, bisa teller itu harus mengganti uangnya itu sendiri. Sangat tahu sih sekarang ada yang punya histori kerja atau sedang kerja, atau gini, ada yang di sini kuliah sambil kerja di kelas ini. Di mana kerja Alisna? Kerja apa Agisna? Reda kerja di mana? Redia. Ya, tapi kan tergantung karena kerjanya apa dulu. Pengertian miskin atau dibuat miskin itu kan relatif ya. Jadi suatu Oke. Ya bayangkan kalian human errornya tuh disuruh ngedit foto yang harusnya deadline-nya besok, kata salah orang ya, ya kalian edit freelancer. Ya belum ada yang kerja ini ya, belum ada yang kerja di organisasi yang sifatnya lebih ini lah, bulannya lebih pasti. Ada ya dipakai kedokteran jadi asisten. Kedokteran apa ya dia? Dokter umum kah? Oh, ya. Jika nanti kalian akhirnya harus sambil bekerja sambil kuliah, kalian akan sangat menyadari bahwa pertama, beban kuliah itu tidaklah seberat orang kerja. Kalau magang dapat IPA, Pak. Kalau kerja saya belum pernah dapat IPA. Belum kerja ya. Cuma sekarang memang lagi susah untuk baru kerja karena kondisi pandemi. Pernah magang IPA. Berarti magang waktu SMA ya. Ya. Nanti ini kata-kata saya ya. Kalian harus ingat sampai nanti kalian kerja. Kalian akan merasa nanti kuliah itu jauh lebih gampang daripada kalian kerja. Terutama yang pekerjaannya tidak menggunakan yang namanya SOP. Kalian akan dikasih kerjaan dan kalian tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, dan mau tidak mau kalian harus mencari sendiri cara menyelesaikan pekerjaan itu. Di sana baru kalian akan menyadari bahwa kuliah itu jauh lebih gampang daripada kerja. Biasanya fobia ini akan mulai muncul di semester-semester besar. Dan
Dan biasanya kalau kalian wisuda nanti, seperti yang sebelumnya dulu saya waktu wisuda, saya dikasih selamat sama dosen saya. Selamatnya itu selamat sudah menjadi pengangguran, itu bahasanya. Itu sesuatu yang saya ingat sekarang. Dosen saya bilang selamat sudah jadi pengangguran, bukan selamat sudah wisuda, tapi malah selamat jadi pengangguran. Yang memang tantangan sebenarnya mulai setelah itu. Bagaimana susah mencari kerja. Tapi untungnya saya dulu tidaklah terlalu susah mencari pekerjaan. Kalian bisa lihat di profil saya lah. Kalian bisa searching saya, kasih ketemu profil kurikulum vitae saya bekerja dulu. Jadi dari mulai kuliah saya sudah mulai bekerja, sehingga setelah selesai kuliah pun saya datang kerja. Pindah-pindah kerja pun mudah. Tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nanti itu saya akan ajarkan kalian di semester atas. Ada mata kuliahnya lah. Ya, jadi kalau kita kembali ke materi, faktor human error itu adalah faktor paling utama yang menyebabkan atau masalah yang paling utama sering ditemukan, yang diusahakan paling dihindari biasanya. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa sudah tahu ada yang namanya human error kita masih menggunakan human, tidak seluruhnya menggunakan machine. Ada yang tahu jawabannya? Kita sudah sering melihat human error. Kenapa tidak mengganti keseluruhan organisasi atau sistem itu dengan mesin, atau bukan manusia atau human? Ada yang tahu kelebihan dari human itu apa gitu, sehingga itu masih digunakan? Menciptakan sistem itu, tidak ada tanpa interupsi. Karena menjalankan pemerancangannya membutuhkan human ke manusia. Karena tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh mesin. Karena mesin masih memerlukan manusia untuk merawatnya. Maka kalian memberikan contohnya detail. Ini Fajar filosofis. Tapi sejauh ini memang jawaban Fajar ini yang mewakili jawaban kalian semua. Ya, karena sejauh ini bahasanya saya tidak tahu nanti setahun kemudian depan kenapa perkembangan dari yang namanya artificial intelligence itu sudah mulai besar. Karena human atau manusia di dalam organisasi itu memegang peranan sebagai penghasil keputusan. Dia sebagai penghasil keputusan, sedangkan sistem informasi atau mesin sejauh ini hanya sebagai sistem informasi manajemen saja atau SIM. Itulah kenapa masih diperlukan adanya manusia di situ. Kemudian manusia itu juga memiliki yang namanya rasa. Mesin bekerja secara logik, benar salah, true false, 1 0, seperti yang di San Francisco dibahas. Manusia punya kemampuan yang namanya fusi. Jika tidak 1 maupun tidak 0, masih ada di antara itu. Agak benar. Kalau mesin mengetahui benar salah, manusia mengetahui agak benar, agak salah. Tidak selalu benar, tidak selalu salah. Itulah yang masih memegang peran. Karena mau tidak mau output dari sebuah proses
organisasi, ingat ada input, ada proses, ada output. Outputnya itu yang bisa berupa barang atau jasa, itu secara kolektif atau secara rata-rata masih digunakan oleh manusia. Jadi untuk bisa memahami manusia dengan baik, kan tentunya manusia itu yang bisa memahami dengan baik. Sejauh ini mesin belum bisa memahami manusia secara baik. Secara konteks ya, secara teori ini, yaitu secara praktek yang kalian sering melihat contoh-contoh ya di luar itu. Tapi secara umum untuk bisa memahami manusia ya manusia sendiri. Dan mesin dibuat untuk bisa meniru hasil. Sejauh ini mungkin beberapa dekade nanti seiring dengan perkembangan AI atau artificial intelligence, pengambilan keputusan itu akan mulai bergeser dan adanya ketakutan bahwa AI akan menggantikan posisi manusia. Nah, itu mungkin kalau kalian lihat dari visi ini ya, terutama film-film, itu mungkin terjadi, tapi masih mungkin bahasnya. Sehingga kalau kemungkinan kan bisa ya terbuat. Mungkin manusia akan jatuh ke dalam sifat kerjanya di bidang teknis saja, sebagai perawat mesin, tidak sebagai pengambil keputusan. Walaupun pada cita-citanya kita sebagai seorang teknologi pembelajar dalam bidang teknologi informasi, kita menginginkan mesin itu memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kita berpikir membuat suatu sistem ya tujuannya untuk memberikan keputusan yang lebih baik. Kalau sekarang masih mendukung keputusan, mungkin nanti bisa memberikan keputusan. Bayangkan, ya saya nggak tahu sih di luar apakah sudah ada tubuh. Bayangkan kalian bisa membuat sistem yang bisa memprediksi yang namanya besok saham itu naik atau turun, karena data-data yang diberikan, yang mempelajari orang-orang sudah seperti saham. Coba ya, ini yang sering, ini robot pertama yang sudah memiliki yang namanya KTP lah di luar negeri itu. Ya saya memahami itu karena saya juga interest di bidang AI awalnya. Ya kan dianggap Sophia itu atau robot berbasis AI-nya itu dianggap sudah memiliki self awareness, kemampuan memahami bahwa saya memiliki jiwa gitu. Robotnya itu bisa memahami itu. Cuma kalau kita lihat secara media-media saja, tidak secara langsung, ya terlihat mungkin seperti itu. Tapi balik lagi, mungkin bagi kalian yang suka nonton film fiksi ilmiah akan sering ditanyakan AI itu, ataupun kalian sendiri ya ditanya, kalian bisa mendeskripsikan apa itu kesadaran diri gitu, self awareness. Kenapa kalian tuh bisa menyadari kalian itu ada gitu. Itu yang masih belum kita sendiri belum bisa menjelaskan, apalagi mesin sekarang itu. Sedangkan mesin itu buat manusia nanti. Jadi makanya itu masih kategori fiksi. Dan mungkin saya tidak bisa terlalu jauh membahas Sophia itu karena saya sendiri tidak melihat secara langsung atau mempelajari secara betul tentang sistem yang diterapkan dalam robot Sophia. Tapi itu mungkin bisa menjadi cikal bakal atau sudah menjadi konsep seperti apa kiranya AI ke depannya, mulai dari pemikiran. Kalau kalian melihat secara fisikal sebuah robot dari ke depannya, mungkin kalian sering lihat robotnya Boston Dynamics itu di atas, nggak bisa salto, dia memiliki agility yang
mendekati seperti halnya manusia sudah. Ya, jadi tantangan kalian ya itu nanti selain dari kalian sesama manusia nanti dalam mencari kerja di masa depan, ya mesin juga tantangan kalian ke depannya untuk mencari kerja. Jadi ya mau tidak mau nanti kalian harus memilih, saya mau belajar tidak untuk jadi lebih baik, kalau diam seperti sekarang berharap nanti ada orang yang membantu saya mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk itulah, nah lagi balik, untuk itulah kalian tuh menggunakan namanya kurikulum merdeka. Ada kesempatan kalian 2 semester untuk magang di luar kampus. Kalau kalian mau mengambil kedua semester untuk magang, silakan. Kalau kalian mau pakai itu untuk belajar saja di kampus, silakan. Atau 1 semester buat satunya lagi tidak juga silakan. Itulah kurikulum kalian. Jadi sebisa mungkin kalian nanti nyari tempat magangnya di perusahaan yang benar-benar bisa memberikan kalian pandangan lebih luas. Ya, jangan menganggap magang itu hanya sebagai syarat untuk lulus di semester itu, jangan. Gunakan magang itu untuk melihat dunia usaha, dunia industri itu seperti apa sih, itu gunanya magang sebenarnya. Jangan sampai kalau nanti tamat kebingungan nyari kerja di apa, ya terus akhirnya tertolong, berharap orang lain menolong untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi kita tadi prodi yang sistemnya prodi yang dirancang untuk menjawab tuntutan zaman sekarang, jangan sampai begitu. Kemudian kita lanjut lagi ke materi. Pekerjaan secara manual itu biasa membutuhkan arsip yang sangat banyak, sehingga susah menyimpan datanya karena konsep fisik ya berupa paper mungkin bahasanya, perlu rak-rak lah, terus lagi bagaimana kalian mengatur rak itu gitu. Mungkin kalian nyediain hanya satu ruangan lah ya. Datanya membludak, kalian ubah lagi susah. Manusia juga terkenal karena sering lupanya dan mudah lelah, juga pasti. Kemudian terakhir adanya kesalahan perhitungan, itu masalah yang sering terjadi jika pekerjaan itu dilakukan secara manual. Nah, biasanya untuk mengurangi hal-hal ini atau kesalahan-kesalahan ini, sebuah organisasi atau sebuah perusahaan menerapkan yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Jadi kalian itu bekerja dibuatkan prosedurnya, begini loh caranya. Kalau kalian kasarnya disuruh kerjaan kalian contohnya kayak menghitung uang gitu, kalian dikasih SOP gini caranya menghitung uang, sehingga diharapkan, tetap bahasanya diharapkan faktor kesalahan pekerjaan poin-poin ini bisa berkurang. Biarpun hakikatnya gitu pasti manusia tidak pernah luput dari kesalahan, tetapi itu bisa ditekan, persentase kesalahannya bisa ditekan. Nah, ini beberapa hal lagi yang contoh-contoh human error itu ya. Nah, secara detail ini sebenarnya tidak begitu. Kalian bisa baca lah nanti di e-book ini. Tidak perlu dijelaskan lagi apa itu contoh-contoh masalah human error dalam organisasi. Tentunya di sini konteks tetap dalam organisasi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat seluruh kelemahan tadi, lebihan dari sistem informasi itu apa, sistem informasi kelebihannya apa,
kekurangan dari sistem konvensional itu apa, terus apa tugas-tugas dari seorang manajer itu. Tiga faktor itu menciptakan model ini. Bagaimana penggunaan sistem informasi itu dalam pemecahan masalah. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri, ini adalah proses konvensional. Dirancang berdampingan dengan sistem yang berbasis komputer. Jadi sistem informasi seperti yang sebelumnya sudah kita bahas atau sudah saya sering jelaskan, sistem informasi di dalam organisasi yang disebut dengan sistem informasi manajemen membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Ingat, konteksnya membantu berarti dia tidaklah yang menentukan sistem informasi komputer. Dia hanya memberikan informasi. Nah, di dalam sistem informasi itu, contoh-contohnya ada yang seperti yang disebutkan, ya. Contohnya ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem keputusan, sistem otomasi kantor, sistem pakar, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh. Beberapa contoh sistem informasi yang bisa membantu menghasilkan informasi dan bisa memberikan support terhadap manajemen dalam menghasilkan atau mengambil sebuah keputusan. Yang biasanya keputusan itu digunakan adalah untuk menyelesaikan yang namanya masalah. Adanya masalah membuat manajemen itu mencari keputusan bagaimana cocoknya menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini sedikit kok sebenarnya apa yang kita bahas, ini cuma bahasanya saja diperdalam dan diputar-putar. Nah, jadi 3 poin ini sebenarnya yang ditawarkan. 3 poin ini yang ditawarkan oleh sistem informasi manajemen, yaitu kemampuan untuk melihat masa lalu. Keren nih Kak Cenayang bahasa sistem informasi manajemen itu. Sistem informasi manajemen memiliki kemampuan untuk mempelajari masa lalu, mempelajari situasi saat ini, dan kemampuan memprediksi masa depan. Nah, itu yang ditawarkan dalam sistem informasi manajemen. Nah, yang menarik itu adalah di kemampuan untuk memprediksi yang namanya masa depan. Nah, nanti kalian akan lebih fokus ini di pertemuan selanjutnya, di mana kalian akan mendengar atau mempelajari yang namanya kayak decision support system atau DDS, sistem pakar, sistem pendukung keputusan, kayak gitu. Itu bagian dari sistem informasi, di mana back end dari teknologi-teknologi itu atau sistem informasi itu biasanya adalah artificial intelligence. Nah, inilah 3 hal yang ditawarkan oleh sistem informasi. Kemampuan dia untuk mempelajari masa lalu, kemampuan dia untuk melihat masa kini, dan memprediksi masa depan. Yang biasanya manajemen itu memanfaatkan kemampuan memprediksi ketiga hal atau melihat ketiga hal. Oh, slide-nya lagi dikit ya. Kan ya, seperti biasa kalau bertanya. Nah, biasanya di dalam organisasi, SIM itu tidaklah suatu sistem yang sifatnya single. Jadi dia itu sistemnya biasanya terdiri dari, kalau kita ngomong dalam organisasi, sebuah sistem itu akan terdiri dari sub-subsistem, di mana subsistem itu seperti halnya dalam organisasi ya, atau dalam perusahaan. Dalam perusahaan itu kan ada banyak subdivisi. Anggap perusahaan
perbankan, dia tidak hanya selalu ngurusin masalah bank, di dalamnya itu ada yang ngurusin tentang pajak juga, ada yang ngurusin tentang sumber daya manusianya, ada yang ngurusin tentang back office-nya, lain sebagainya. Nah, seperti halnya di sistem juga, sistem informasi manajemen umumnya model yang ideal itu seperti di depan. Jadi ada sistem utama, terus ada juga sistem subsistemnya. Contoh subsistem ABC-nya itu mungkin kayak sistem keuangannya, ada sistem sales-nya, ada sistem untuk marketingnya bagaimana. Di dalam sistem keuangan adalah sistem subsistemnya, bagaimana sistem penerimaannya, sistem pengeluarannya, sistem pengelolaannya bagaimana, keseluruhan ekosistem ini biasanya disebut sebagai super system. Inilah model umum yang kita bisa lihat dari sebuah sistem informasi manajemen. Pasti ada sub-subsistemnya. Kalau secara fisik biasanya di aplikasi kalian akan lihat ke sub-sub menu lah bahasanya. Itu tidak hanya sebuah sistem terpusat atau sistem single system itu jarang. Biasanya itu hanyalah sistem informasi, tidak sistem informasi manajemen. Ini hanya untuk bayangan seperti apa sistem informasi manajemen itu kalau kita breakdown menjadi kerangka kerjanya. Terus kalau kita lihat secara sistem informasi atau subsistemnya, jadi subsistem ini, super sistem ini, kalau kita lihat secara subsistemnya, kita bisa melihat seperti ini dia di dalamnya. Umumnya, ingat organisasi itu bloknya ada blok input, proses, dan output. Nah, mirip seperti halnya di dalam sistem informasi yang kita bisa anggap sebagai sistem informasi fungsional. Jadi yang gunanya secara fungsional seperti ada dalam organisasi gitu. Ada proses input direpresentasikan oleh sisi sebelah kiri. Ini contoh. Di sebelah kiri dianggap sebagai bagian input, sebelah kanan adalah bagian proses. Kemudian memakai informasi sebagai outputnya. Nah, di sini kalau kita ngomongin sistem informasi, karena seperti tadi ya, untuk mendapatkan informasi kita memerlukan yang namanya data. Gitu. Biasanya dari seluruh input yang ada, seperti sistem TTS itu transaction processing system, sistem riset maupun sistem sumber daya eksternal itu biasanya akan disimpan terlebih dahulu ke suatu sistem yang namanya atau komponen yang namanya basis data. Jadi ini terlihat ada 7 komponen. Terlihat tidak selalu seperti ini ya. Ini hanya model yang terlihat. Jadi seluruh data input itu akan disimpan pada suatu yang namanya basis data. Nah, disinilah data-data itu direkam, disimpan untuk manajemen, kemudian diambil lagi oleh subsistem yang berkepentingan untuk diolah menjadi yang namanya informasi, kemudian digunakan oleh si pemakai informasi. Jadi jika kita melihat elemen sistem informasi, baik sistem informasi manajemen juga, tidak akan terlepas dari yang namanya basis data. Alasannya, ingat kenapa wajib gitu kalau kalian nanti tanya pas skripsi, kenapa sistem informasi itu harus ada basis data? Ya karena untuk mendapatkan informasi ya perlu data gitu. Itu alasannya. Dan sistem informasi itu adalah yang mengolah data menjadi informasi. Itulah kenapa kita perlu ada yang namanya basis data dalam sistem informasi. Ini bocoran buat kalian mau skripsi 7 semester lagi kalau kalian masih ingat.
contoh sistem informasi pemasaran. Kita lihat di sini adanya sumber informasi, sistem informasi akuntansi, penelitian pemasaran, subsistem informasi intelijen pemasaran. Itu adalah dianggap sebagai sumber dari data. Semua masuk ke basis data, direkam, kemudian diolah lagi oleh subsistem yang berkepentingan, kayak subsistem untuk penentuan produk, subsistem untuk penentuan tempat penjualan, subsistem untuk promosi dan sebagainya. Semua dipusatkan di basis data sebagai media penyimpanan hasil dari proses input. Di sini mungkin kalian ada yang memaham, ada yang istilahnya bertanya, kalau sistem informasi itu kan hasilnya selalu informasi, Pak, kenapa itu disimpan jadi data juga? Ingat, data itu kumpulan fakta. Data itu mungkin saja sebuah informasi bagi orang lain, karena kayak informasi, saya bisa mengatakan saya pria, itu adalah sebuah informasi, tapi bagi orang lain, saya seorang pria atau Edi itu seorang pria hanyalah sebuah data gitu. Jadi dia memiliki dua posisi itu, tergantung sekarang apa informasi yang mau dicapai. Kalau informasi yang mau dicapai adalah jumlah kependudukan di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, ya Edi seorang pria itu masih dianggap sebuah data gitu. Sedangkan jumlah pria di Indonesia adalah sekian juta, itu baru informasi bagi dia gitu. Ya, jadi jangan ambigu atau bingung terhadap gaps dari pengertian informasi dan data itu. Ya, jadi ini kebetulan sudah slide terakhir. Sebelum nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya di jenis-jenis sistem maupun pengendalian sistem. Ini sih sebenarnya di pertemuan ketiga sudah bisa saya jelaskan sampai ke sistem terapis. Komponen-komponen sistem juga akan dijelaskan selanjutnya, seperti apa yang diperlukan secara hardware, apa itu jaringan, apa itu internet, itu akan dibahas juga di pertemuan selanjutnya. Jadi sistem-sistem pendukung untuk sistem informasi itu akan dijelaskan juga sedikit di konsep sistem informasi atau di perkuliahan kita. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Di sini kita hanya membreakdown seperti apa sistem informasi manajemen itu, seperti apa pengaruhnya, seperti apa atau apa alasan kenapa sistem informasi itu penting gitu diterapkan dalam organisasi, dan kenapa ataupun apa kelemahan dari sistem atau cara kerja organisasi yang konvensional, sehingga kita memerlukan sistem berkomputerisasi dalam membantu organisasi berjalan atau mencapai keputusan. Silakan, ada pertanyaan? Mungkin di sini kalian bisa menyadari apa yang kurang dan apa yang kurang sih kalian bahas dalam artikel yang kalian review kemarin. Kerugian atau kelemahan yang dapat dalam penggunaan komputer itu. Sejauh ini kita masih membahas apa menjadi kelebihan sistem terkomputerisasi. Kelemahannya atau kerugiannya
Ya, ini kita akan melihat dari, jika kita melihat dari dua mata, istilahnya kayak mata pisau, itu ada dua ya. Penerapan sistem komputer itu tentunya akan mengurangi yang namanya human error. Kalau kita melihat dari, ada yang bertanya tidak? Jika kita melihat dari humannya sendiri, tentunya ini akan mengurangi yang namanya pekerja yang mengerjakan sebelumnya secara konvensional. Itu sudah pasti. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan secara konvensional akan digantikan oleh sistem, di mana karena sistem itu lebih pasti, lebih efektif dan efisien. Itu mungkin secara bahasa yang pertama. Tapi ingat, penerapan secara teknologi memberikan juga ancaman lain, terutama dari keamanan sistem informasi itu sendiri. Gitu. Dimana ini menjadi topik khusus di mata kuliah kita selanjutnya, atau di semester depan kayak kalian dapat. Nah, biasanya kemampuan untuk menganalisa kelemahan dari sistem informasi itu dipegang atau dapat dilihat oleh developer atau pengembang sistem informasi itu sendiri, karena dia harus dapat memprediksi kemungkinan kelemahan dari sistem informasi yang dia bangun. Kalau kita lihat dari segi struktur sistem itu sendiri ya, seperti yang di depan, inti dari sistem informasi itu maupun sistem informasi manajemen itu adalah basis data. Gitu. Itulah yang berharga dalam sebuah sistem informasi. Dari sisi lain juga dilihat, itulah yang dilindungi seharusnya di dalam sistem informasi. Jika kita ngomongin tentang keamanan sistem informasi, data memegang peranan penting untuk diamankan. Gitu. Gitu. Karena begini, pada saat kita bertransisi menggunakan komputer, kasarnya bahasanya kasarnya, saat kita mentransisi cara kerja kita atau cara kerja organisasi itu menggunakan komputer, sangat berisiko sekali jika seandainya cara kerja itu dicuri ya. Bayangkan, kalian bisa tahu resep KFC itu apa sih sebenarnya, membuat KFC itu rasanya seperti itu. Itu risikonya. Datanya yang menjadi kunci risiko keamanan yang harus kalian bisa lihat. Kerugiannya biasanya tidak bisa dikatakan kerugian sih, ataupun kalau kita konteks dari bahasa kerugian penerapan komputer itu, karena semuanya sudah dikalkulasi harusnya. Pada saat kalian menerapkan teknologi komputer dalam organisasi yang tujuannya bergandengan tentunya dengan manajemen yang sudah ada, tentunya kalian harus menerapkan teknologi-teknologi yang sesuai, seperti halnya jaringan internet, mungkin jaringan lokal, spek servernya, spek komputernya, dan sebagainya. Itu tidak bisa juga dikatakan kerugian, karena harusnya semua sudah dikalkulasi di awal. Nah ini yang cuma pada saat kalian menentukan teknologi itu, biasanya kalian harus juga dapat memprediksi bagaimana perkembangan teknologi itu. Maksudnya gini, mungkin contoh akan lebih memudahkan kalian memahami apa kerugian dari penerapan komputer ya. Ini contoh Bank BCA gitu. Bank BCA dulu menerapkan sistem database yang namanya itu, saya lupa sih namanya. Bank BCA itu dulu menerapkan sistem database A lah saya sebut ya, sistem database A gitu, untuk memanage atau menyimpan seluruh data nasabahnya gitu.
di mana itu dulu diprediksi bisa menampung sekian juta data nasabah. Tapi seiring dengan perkembangannya, ternyata sistem database itu memiliki limit pada saat BCA mulai menerapkan sistem transaksi berbasis online kayak sekarang. Dengan banyaknya ATM maupun mobile banking dari BCA, sistem database itu tidak bisa mensupport transaksi yang jumlahnya jutaan dalam satu waktu. Apa yang terjadi? Kita bisa anggap itu sebagai kerugian, kan? Kerugian analisis penerapan informasi. Apa yang terjadi? Akhirnya mau tidak mau BCA harus mau tidak mau pertanyaan itu, mau tidak mau dia harus mengganti sistemnya, sistem basis datanya. Yang paling bagus sekarang itu kan database-nya Oracle. Bagi yang belum tahu silakanlah searching. Oracle merupakan database yang paling bagus di zaman sekarang. Gitu. Sedangkan untuk mentransisi atau memindahkan data dari database yang lama itu perlu waktu downtime lah kasarnya. Ingat ya, di sini BCA sudah menerapkan sistem online-nya nih. Kalian bisa bayangkan jeda 1 menit gitu. Mungkin bagi kalian tidak berasa, tapi dalam 1 menit itu BCA bisa transaksi perbankannya jutaan kali, dan tentunya BCA tidak hanya memiliki satu tempat data center ya. Ada sekian puluhan data center yang datanya tersinkronasi secara real time dengan tujuan untuk membackup sebuah data center jika bermasalah. Bayangkan sekarang kalian mentransisikan itu menjadi sebuah database baru, bisa dibayangkan effortnya bagaimana, terus penyesuaian terhadap programnya, biarpun mungkin bisa dilakukan di dummy server dulu bagaimana proses transisinya, sehingga itu menjadi sebuah risiko yang besar gitu. Bisa dibayangkan sekarang saya narik uang 100 juta terus kena transisi, ternyata itu tidak tercatat, terus tabungan saya cek lagi tetap 100 juta, ya bersyukur sekali saya. Itu mungkin kerugiannya. Jadi mungkin salah satu contoh penerapan sistem komputer lah, kerugian yang pernah saya ketahui secara langsung terjadi. Akhirnya mau tidak mau, karena itu risiko yang terlalu besar, akhirnya dibuatlah sistem yang istilahnya sistem database yang terdistribusi. Jadi dibuatkan 2 sistem database baru, di mana seluruh pelanggan-pelanggan baru masuk ke database baru sekaligus sebagai pencatat transaksi baru. Jadi mau tidak mau sistem yang lama tetap bertahan, tetap ada dengan teknologi jadulnya, termasuk juga teknologi baru yang berjalan berbarengan. Ya, jadi kerugian dan kelemahan itu bisa timbul jika faktor dari analisis manusianya yang kurang umumnya, atau bisa saya simpulkan seperti itu. Itu yang terjadi di BCA. Itulah kenapa dalam dunia teknologi informasi atau di perusahaan-perusahaan yang mau menerapkan teknologi informasi, ada perusahaan yang namanya sistem integrator. Jadi ada perusahaan khusus yang menerapkan solusi-solusi teknologi gitu. Itu tempat dulu saya bekerja. Saya bekerja di sistem integrator dulu. Jadi seperti perusahaan saya dulu itu memberikan solusi-solusi teknologi untuk bisa diterapkan di perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak harus mempelajari dulu, atau tidak harus mengajari departemen IT-nya tentang apa itu database dan sebagainya. Sudah ada perusahaan yang mempelajari itu, dan mereka itu sudah menawarkan solusi. Jadi si perusahaan masalahnya kayak bank BCA lah kalau kita tinggal nanya-nanya bagaimana nanti jika ini dikembangkan, apa saya harus diganti dan sebagainya. Itu sudah ada perusahaan yang handle
sistem integrator nama perusahaannya. Ya, sistem integrator itu macam-macam, ada yang di bidang hardware maupun software, ada yang berbasis khusus untuk database, ada yang berbasis khusus untuk wireless, jaringan wireless maupun jaringan fisik kabel dan security, alarm dan sebagainya. Itu banyak sekali sistem integrator. Dan biasanya sistem integrator ini gajinya besar. Kalau mengambil pekerjaan di bidang saya dulu, di bidang jaringan, nah itu ada sertifikasi harus kalian ikuti. Kayak Cisco, CCNP, baru kalian bisa dapat kerjaan besar. Karena mengintegrasikan teknologi itu kan tidak mudah ya. Risikonya ada. Ya pun kerjaannya, kalau kita ngomong dari pekerjaan engineer-nya atau orangnya nanti itu tidaklah ribet. Tapi solusinya itu yang mahal. Nilai dari sebuah solusi yang mahal, yang dinilai mahal seperti tentang kasus Bluebird dan Gojek gitu. Itu ya mungkin untuk menjawab pertanyaannya Dewi. Nah, terlalu filosofis dan panjang sih memang. Ada lagi mungkin pertanyaan? Tidak ada. Kebetulan saya jam 4 memang ada acara lagi. Jadi jika tidak ada, saya terima kasih untuk waktu kalian di pertemuan kali ini. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk selalu bisa hadir ya. Tapi kalau konvensional kalian wajib hadir. Saya sangat strict nih kehadiran. Jadi ingat untuk selalu jaga kesehatan. Kurangilah keluar rumah, itu tidak penting ya. Dan isilah waktu luang kalian sekarang itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Ingat tugas kalian itu sebagai mahasiswa ya, tugasnya mahasiswa nanti adalah menciptakan sebuah karya penelitian yang tersebut sebagai skripsi untuk S1. Mulai dari sekarang lah kalian mencoba membayangkan skripsi kalian dan fokus di bidang ilmu yang mau kalian tekuni itu apa. Oke, jika tidak ada, saya ucapkan selamat sore dan saya izin untuk dari sampai jumpa lagi di penyampaian materi selanjutnya.